Bayangkan, ada dua orang dengan penghasilan yang sama. Yang satu hidup nyaman dan terus bertambah kaya, sementara yang lain selalu merasa kekurangan. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya bukan soal seberapa besar gaji mereka, tapi bagaimana mereka berpikir tentang uang. Di buku The Psychology of Money, Morgan Housel menjelaskan bahwa sukses finansial bukan cuma soal angka dan strategi investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersikap terhadap uang. Karena faktanya, banyak orang pintar sekalipun tetap gagal secara finansial bukan karena kurang cerdas, tapi karena salah dalam mengambil keputusan keuangan. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, mengelola uang adalah permainan psikologis, bukan matematika murni. Misalnya, kamu mungkin tahu bahwa menabung itu penting, tapi kenapa sulit untuk melakukannya? Atau kamu sadar bahwa berinvestasi dalam jangka panjang itu lebih menguntungkan, tapi kenapa tetap tergoda untuk mencari keuntungan cepat? Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah kesabaran lebih berharga daripada kepintaran. Banyak orang ingin cepat kaya, dan akhirnya mengambil risiko besar yang malah merugikan mereka. Padahal, orang-orang terkaya di dunia, sering kali bukan mereka yang mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, tapi mereka yang membiarkan uang mereka berkembang dalam jangka panjang. Housel juga mengingatkan bahwa, kekayaan sejati bukan hanya soal jumlah uang yang kamu punya, tapi, seberapa baik kamu bisa mempertahankannya. Ada banyak contoh orang yang pernah kaya, tapi akhirnya bangkrut karena keputusan keuangan yang buruk. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari buku ini? Pertama, pahami bahwa setiap orang melihat uang dengan cara yang berbeda. Pengalaman hidup membentuk cara kita mengambil keputusan finansial. Itu sebabnya, tidak ada strategi keuangan yang cocok untuk semua orang. Kedua, kendalikan emosi saat mengelola uang. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, hanya karena takut kehilangan peluang, atau terpengaruh oleh tren sesaat. Ketiga, berpikirlah jangka panjang. Kekayaan sejati dibangun dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam waktu yang lama. Jadi, jika kamu ingin mengubah hidupmu secara finansial, mulailah dengan memahami psikologi di balik uang, bukan hanya cara mendapatkannya. Karena pada akhirnya, yang membuat perbedaan, bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya.